Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah memberikan kepada kita rezeki, Rabb yang hanya kepadanya kita persembahkan ibadah kita, satu-satunya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kita semuanya untuk dapat berkumpul pada malam hari yang penuh barokah ini di salah satu dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempelajari ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat mempelajari agama Islam. Dan hadirnya kita di majlis yang mulia ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ketenangan, Allah Tabaraka wa Ta'ala banggakan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan orang-orang yang dapat menghadirinya. Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, membaca kitab Allah, wa yatadarusuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan di dalam kolbunya ketenangan. Allah akan berikan ketenangan bagi orang yang menghadiri majlis ilmu, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka rahmat, dan mereka dinaungi oleh malaikat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala banggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Subhanallah, keutamaan yang besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, rezeki yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan hanya bagi hamba-hamba yang Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, atas nikmat yang besar ini. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Lain syakartum lazidannakum," apabila kalian bersyukur kepadaku, mensyukuri nikmatku, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tambah nikmat tersebut. Jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah li Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Berkata muallif rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha
kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduna ay yuwahhidun. Ketahuilah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk dapat mentaatinya. Sesungguhnya Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, engkau menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Dan karena inilah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia dan menciptakannya. Untuk perkara ini Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan manusia sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah tabaraka wa ta'ala, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun ay yuwahhidun, dan makna ibadah adalah dengan tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada ana dan antum hidayah berupa taufik untuk dapat senantiasa mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, i'lam, ya muallif kembali mengatakan, i'lam, ketahuilah. Dan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sewaktu muallif membawakan kata i'lam ini, ketahuilah, maka di sini mengisyaratkan, mengindikasikan bahwasanya perkara yang akan disampaikan setelahnya adalah perkara yang penting, perkara yang kita harus memberikan perhatian, fokus terhadap perkara yang akan disampaikan tersebut. Menunjukkan bahwasanya setelah kalimat i'lam ini adalah sesuatu yang harus benar-benar kita fokus untuk memahaminya. I'lam, kata muallif rahimahullahu ta'ala, ketahuilah. Arsyadaqallahu li ta'atih. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala sebagaimana kebiasaannya, kembali beliau mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau yang mulia ini. Arsyadaqallahu li ta'atihi. Beliau katakan, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu li ta'atihi, untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Arsyadaqallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberikan hidayah irsyad kepada kalian yang membaca kitab ini, agar kalian dapat taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan adab seperti ini, jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, inilah adab yang mulia, contoh yang bagus sekali yang diberikan oleh seorang alim, yang semoga Allah senantiasa merahmati beliau, yaitu bagaimana seorang guru mendoakan muridnya, mendoakan orang yang membaca kitabnya, dan mendoakan orang-orang yang mengambil faedah dari kitab yang mulia ini. Beliau katakan, arsyadaqallahu li ta'atih. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada engkau agar engkau dapat taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hendaklah yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya hendaklah yang seperti ini kita tiru. Jangan pelit untuk mendoakan. Seorang guru doakan muridnya,
Begitu juga dengan murid, doakan gurunya. Seorang anak doakan orang tuanya, orang tua doakan anaknya, suami doakan istrinya, istri doakan suaminya, terus seperti itu. Dan doa adalah senjata seorang muslim. Jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Bisa jadi pada waktu kita doakan orang yang kita cintai tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala ijabah doa kita tersebut. Ya, maka ini adalah kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk mereka yang kita doakan. Ya, maka di sini kembali muallif mengajarkan kepada kita, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya agar dapat mencontoh adab yang mulia ini, yaitu apa? Saling mendoakan. Saling mendoakan antara sesama muslim. Doakan agar orang-orang sekitar kita mendapatkan hidayah Islam, agar mereka yang belum mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW dapat mengenal sunnah Nabi yang mulia SAW, agar teman-teman yang sulit dalam belajar dapat dimudahkan oleh Allah Taala, didoakan. Yang sulit membaca Al-Quran, kita doakan semoga Allah Taala mudahkan untuk dapat membaca Al-Quran, untuk dapat menghafal Al-Quran, untuk dapat memahami Al-Quranul Karim dan mengamalkannya tentunya. Terus mendoakan seperti ini adalah suatu yang mulia. Dan di sini kembali Syekh mengajarkan kepada kita adab yang mulia ini, dan semoga Allah Taala merahmati beliau rahimahullah dan merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepada engkau agar engkau dapat senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah adalah millahnya Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hanifiyah jamaah yang dimuliakan Allah taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan hidayah bagi ana dan antum semuanya. Al-Hanifiyah adalah nama agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah ini? Al-Hanifiyah ini berasal dari kata Al-Hanif. Hanif artinya lurus. Hanif, Al-Hanif artinya lurus. Artinya agama Al-Hanifiyah adalah agama yang lurus, yang tidak menyimpang, yaitu menyimpang dari kesyirikan. Agama yang mentauhidkan Allah Taala, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Al-Hanif, mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang Allah Taala perintahkan bagi kita untuk mengikuti agama yang mulia ini, agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka apabila seorang ditanyakan tentang apa sih agama Nabi Ibrahim, maka jawabannya adalah agama Nabi Ibrahim adalah agama Al-Hanifiyah. Agama Al-Hanifiyah atau agama Islam. Jadi Islam jamaah dari Allah Taala ini ada dua makna. Yang pertama adalah Islam bima'nal am, Islam yang bermakna umum, yaitu Islam yang dia merupakan agama seluruh nabi dan rasul, agama yang hanif, agama yang mengesahkan Allah Taala dan tidak menyekutukan Allah Taala
dengan sesuatu apapun juga. Ini agama Islam. Seluruh nabi agamanya satu, yaitu agama Islam. Islam secara umum. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hendak wafat, begitu juga Nabi Yakub memberikan wasiat kepada anak keturunannya. Allah Taala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya, begitu juga dengan Nabi Yakub, ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah memilihkan untuk kalian agama. Allah tabaraka wa taala telah memilih untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan pernah kalian meninggal, wafat, kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Ini adalah Islam yang secara umum mencakup semua agama para nabi dan rasul. Agama mereka satu, agama Islam. Kemudian Islam yang kedua adalah Islam yang bermakna khas, yang lebih khusus, yaitu syariat Islam yang diturunkan Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Islam yang lebih khusus lagi, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam. Maka inilah agama Islam, adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu seorang menyerahkan dirinya, istislam. Islam menyerahkan dirinya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Taala. Makanya sewaktu datang perintah dari Allah Taala, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa? Karena Islam. Ya, karena mereka telah menyerahkan dirinya kepada Allah Taala. Datang perintah dari Allah, datang perintah dari Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim kecuali mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka telah menyerahkan dirinya kepada agama Allah Taala ini. Menyerahkan dirinya dan menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah Taala semata. Dia berserah diri kepada Allah, dan dia tidak serahkan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan dia meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, segala jenis kesyirikan, baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar, baik itu yang tampak, zahirah ataupun batinah, yang tidak tampak. Mereka tinggalkan semaksimal mungkin jenis kesyirikan tersebut, dan tidak mungkin orang bisa meninggalkan kesyirikan kecuali apabila dia menuntut ilmu agama. Karena hanya dengan belajar mereka akan mengetahui perkara tersebut adalah perkara syirik yang dilarang oleh Allah Taala, dilarang oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai di sini tahulah kita bahwasanya mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang kesyirikan adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim ataupun muslimah, karena hanya dengan mempelajarinya mereka dapat menjauhi perkara tersebut. Inilah millah ataupun agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk mengikuti millah ini.
untuk mengikuti agama ini, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam surah Al-Imran ayat 95, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah tabaraka wa taala, wahai Muhammad katakanlah, "Qul sadaqallah," Allah itu maha benar. "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa," maka hendaklah kalian mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Hendaklah kalian mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifa, yaitu agama yang hanif, agama yang lurus, yang mustaqim. Wa ma kana minal musyrikin, yaitu agama yang hanya mengesahkan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala dan berpaling dari kesyirikan. Dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang musyrik. Tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Ini agama Nabi Ibrahim yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya. Inilah agama yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita mengikutinya, yaitu agama Islam yang lurus, agama hanif, yang mengesahkan Allah tabaraka wa taala dan tidak memalingkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang yang mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang sangat jauh dari kesyirikan. Maka salah apabila mereka mengklaim bahwasanya mereka mengikuti Nabi Ibrahim, tapi mereka mengadakan tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Adalah suatu kesalahan apabila mereka mengklaim mereka mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, akan tapi mereka mengerjakan kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim, beliau alaihi salatu wassalam adalah hamba yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan pada surah An-Nahl ayat 120 sampai 122, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah ummatan qanitan, seorang umat, seorang hamba yang qanitan, yang dia senantiasa khusyuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dia adalah contoh. Nabi Ibrahim adalah qudwah, teladan bagi orang-orang yang beriman, yang mana Nabi Ibrahim senantiasa khusyuk dalam beribadah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah tabaraka wa taala. Hanifan walam yaku minal musyrikin. Kemudian Nabi Ibrahim hanifan, yaitu orang yang lurus, mustaqiman, yang berada di jalan yang lurus, yang hanya menyembah kepada Allah tabaraka wa taala saja. Nabi Ibrahim
hanya beribadah kepada Rabbul Alamin, Allah, Tuhan yang Esa, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Walam yakum minal musyrikin, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syakiron li'an'umihi, beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah syakiron, orang yang bersyukur, orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Li'an'umihi, Nabi Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan hidayah kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya, Nabi Ibrahim adalah hamba yang bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan hidayah kepada siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kebaikan di dunia bagi beliau alaihi salatu wassalam, wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 123, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahima hanifa, yaitu agar engkau ittiba', mengikuti, yaitu agar engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti millahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Nabi kita, Sayyidul Bani Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti millah siapa? Millahnya Nabi Ibrahim, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama yang hanifa, al-hanif, agama yang lurus, agama yang mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak menyekutukan Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau, yaitu Nabi Ibrahim, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang yang dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengikuti agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti agama tersebut, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, agama Islam, yang mana Islam di sini adalah agama yang hanya menyerahkan peribadatannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Inilah agama Islam yang benar. Inilah seorang muslim yang sejati, yang dia mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang Yahudi, begitu pula dengan orang-orang Nasrani, mereka semua mengklaim bahwasanya mereka adalah orang yang paling mengikuti Nabi Ibrahim
alaihi salatu wassalam, mereka menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim berada di atas agama mereka. Mereka katakan Nabi Ibrahim sama seperti Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Nasrani. Namun hal ini dibantah dengan jelas oleh Allah Taala dalam banyak ayatnya, bahwasanya Nabi Ibrahim tidak termasuk hamba yang menyekutukan Allah Taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun juga, dan ini bertolak belakang dengan agama Yahudi dan agama Nasrani. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah, dan ini adalah bentuk penyekutuan kepada Allah Taala. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Isa ibnu Maryam adalah anak Allah, dan ini adalah bentuk menyekutukan Allah Taala. Sedangkan Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Taala. Makanya dalam Quran surah Al-Imran ayat 67 dengan sangat tegas Allah Taala berfirman, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Apa kata Allah Taala? Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan, tidaklah Nabi Ibrahim ini seorang Yahudi. Allah yang mengatakan, Rabbul Alamin dalam Al-Quranul Karim mengatakan Nabi Ibrahim bukan seorang Yahudi, wala Nasraniyan, dan Nabi Ibrahim juga bukan seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, akan tapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang lurus, musliman, seorang yang muslim, Islam, musliman. Allah katakan Nabi Ibrahim adalah seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, inilah jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah hamba Allah. Mereka yang mengklaim bahwasanya mereka adalah mengikut Nabi Ibrahim, maka hendaklah mereka mengikuti Nabi Ibrahim dengan benar, yaitu mereka tauhidkan Allah Taala dan jauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Dan agama inilah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Maka hendaklah seorang muslim yang hakiki, yang benar, ingin mengikuti dengan benar agama Nabi Ibrahim, maka mereka harus dengan semangat mempelajari tauhid kepada Allah Taala. Dan konsekuensi untuk mempelajari tauhid adalah mereka mempelajari lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan. Agar apa? Agar mereka tidak jatuh dalam kesyirikan dikarenakan kejahilan yang menimpa mereka disebabkan kebodohan yang ada pada diri mereka, karena mereka malas tidak mau belajar agama Allah Taala. Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu Anda dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'il husna wa sifatil ulya, semoga Allah Taala berikan kepada kita pemahaman yang benar
terhadap agama Islam, agamanya Nabi Ibrahim, dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan tauhid, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan akhirul kalam, akhir ucapan kita adalah kalimat tauhid la ilaha illallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.